Karena salah satu senjata iblis yang paling ampuh adalah menghancurkan keluarga untuk menghancurkan gereja. Jadi kalau keluarga hancur, pasti gereja juga akan hancur. Persekutuan pasti juga akan hancur. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Semoga Anda terberkati. Tuhan Yesus memberkati Anda. Salam saudara, saat ini saya akan bicara tentang keluarga Kristen dan persekutuan. Keluarga adalah lembaga kecil yang dibentuk Allah. Allah memulai rancangannya dari sebuah keluarga, yaitu Adam dan Hawa. Saudara, sebelum kita masuk dalam pembahasan ini, saya ingin memberikan satu referensi bagi saudara tentang sebuah keluarga. Dan mungkin saudara akan merespon tentang apa arti daripada suatu keluarga ini, seperti video yang saya akan tunjukkan ini. Nah saudara, strategi iblis dalam menghancurkan persekutuan adalah dengan cara menghancurkan sebuah keluarga. Sebab keluarga yang hancur tentu akan berdampak pada persekutuan. Sehingga jika di dalam keluarga sehat secara rohani, maka persekutuan juga akan sehat secara rohani. Nah saudara, ini sangat penting. Maka kalau di dalam keluarga sudah tidak sehat secara rohani, maka pasti itu akan berdampak pada satu persekutuan. Nah saudara, di dalam pengertian keluarga Kristen adalah persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak-anak yang telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, serta meneladani hidup dan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian ini dibangun dari pengertian Kristen itu sendiri, saudara. Karena Kristen artinya menjadi pengikut Kristus yang meneladani hidup dan ajaran-ajaran Kristus itu sendiri. Nah, saudara, pentingnya keluarga Kristen, Dr. Kenneth Copeland dalam bukunya Is There a Family in the House memberi gambaran tentang maksud keluarga dalam 5 identifikasi. Pertama, Dr. Kenneth mengatakan bahwa keluarga itu merupakan tempat untuk bertumbuh. Akal budi, hubungan sosial, kasih, dan rohani itu ada pada keluarga. Sehingga tumbuh kembang anak-anak kita itu tergantung juga daripada satu keluarga itu sendiri, ya. Juga mempengaruhi akal budi daripada anak-anak kita juga itu dipengaruhi dari dalam keluarga itu sendiri. Dan juga hubungan sosial anak itu diawali dari sebuah keluarga. Kasih juga, saudara. Nah, kasih di dalam keluarga itu tentu akan mempengaruhi kehidupan elemen keluarga yang ada, baik itu suami, istri, dan anak-anak, terutama pada anak-anak. Nah, kalau seandainya di dalam keluarga itu menunjukkan satu kehidupan kasih yang begitu baik, yang begitu harmonis, tentu ini akan memberi dampak bagi anak kita atau isi daripada keluarga kita, sehingga kasih itu berdampak pada kehidupannya secara pribadi dan juga di mana ia berada, baik itu di sekolah, di gereja, dan dimanapun ia berada. Kemudian
pertumbuhan rohani tergantung dari satu keluarga. Ya, keluarga itu akan mempengaruhi pertumbuhan rohani daripada anak-anak kita. Kenapa saya katakan demikian? Sebab kalau di dalam keluarga tidak ada pertumbuhan rohani, pasti itu akan berdampak pada suatu keluarga, entah itu anak-anak atau anggota keluarga yang ada. Sehingga saudara, penting sekali bahwa keluarga itu merupakan tempat untuk bertumbuh, baik itu tumbuh secara fisik, ya, akal budi, hubungan sosial, ya, di dalam kasih dan pertumbuhan juga secara rohani. Nah, saudara, keluarga merupakan tempat memberi energi, ya, perhatian, komitmen, kasih, dan lingkungan yang kondusif untuk bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus Yesus. Nah, kalau seandainya keluarga tidak memberikan energi yang maksimal, tidak memberikan perhatian yang maksimal, mengajarkan komitmen yang baik, ya, tidak mengajarkan kasih, ya, dan lingkungan yang tidak kondusif dan lain sebagainya, maka ini akan memiliki dampak yang buruk bagi satu keluarga. Nah, saudara, keluarga juga merupakan pusat pengembangan semua aktivitas, baik itu pengembangan secara mental, baik itu pengembangan secara fisik, baik itu pengembangan, amat terlebih pengembangan secara rohani, itu ada di dalam keluarga, ya. Yang ketiga, Dr. Kenneth juga mengatakan bahwa keluarga itu merupakan tempat yang aman untuk berteduh saat ada badai kehidupan. Di mana-mana ketika terjadi suatu persoalan, misalnya kepada anak, ya, maka tempat yang paling nyaman, tempat yang paling aman untuk berteduh adalah keluarga. Ya, semua anggota keluarga tentu menginginkan hal ini terjadi, di mana ketika ada pergumulan, ketika ada persoalan dalam keluarga, kita mendapatkan suatu perhatian dan perlindungan. Ini jangan sampai diabaikan karena ini sangat-sangat penting. Kemudian yang keempat, Dr. Kenneth mengatakan bahwa keluarga merupakan tempat untuk mentransfer nilai-nilai, ya, laboratorium hidup bagi setiap anggota keluarga dan saling belajar hal yang baik. Nah, penting saudara bahwa keluarga ini tempat untuk mentransfer nilai-nilai, baik itu nilai yang sifatnya baik ataupun juga nilai yang sifatnya buruk, ya, tergantung dari suatu keluarga. Tetapi alangkah baiknya nilai-nilai kebaikan itu ditanamkan sejak dari dalam keluarga. Karena Dr. Kenneth mengatakan bahwa keluarga itu merupakan tempat mentransfer, ya, nilai-nilai, suatu laboratorium, ya, hidup bagi setiap anggota keluarga dan saling belajar hal-hal yang baik. Kemudian yang kelima, Dr. Kenneth mengatakan bahwa keluarga itu merupakan tempat munculnya permasalahan dan penyelesaiannya. Meskipun di dalam keluarga juga pasti ada masalah, pasti akan timbul suatu persoalan-persoalan, tetapi di dalam keluarga juga harus menyelesaikan, harus ada suatu penyelesaian di dalam persoalan-persoalan yang ada, sehingga keluarga tidak hanya menunjukkan suatu masalah, ya, tetapi juga adanya penyelesaian atau solusi dari masalah itu sehingga ada terjadi keseimbangan. Nah, tidak ada keluarga yang tidak menghadapi permasalahan hidup. Semua rumah tangga, ya, pasti memiliki yang namanya persoalan. Tidak ada satupun rumah tangga atau keluarga yang lepas dari, yang bebas dari yang namanya persoalan atau masalah. Seringkali permasalahan muncul secara tidak terduga, misalnya hubungan suami istri. Nah, ini sering terjadi di dalam suatu rumah tangga, ya. Kemudian masalah yang dihadapi anak belasan tahun, tentu ini menjadi pergumulan bagi orang-orang tua, ya, mungkin khawatir untuk terhadap anak-anaknya yang mungkin sudah mulai bergaul, yang sudah mulai berteman, sudah memiliki komunitas sendiri, ya, pasti ada kekhawatiran dan ini akan menjadi satu pergumulan bagi keluarga. Dan juga mungkin masalah ekonomi, ya, ini juga menjadi satu persoalan di dalam satu keluarga.
Nah, keluarga yang membiarkan Kristus memerintah sebagai Tuhan atas hidup mereka pasti akan menyelesaikan semua permasalahan. Ya, kalau kita membiarkan Kristus yang memerintah sebagai Tuhan di dalam hidup keluarga kita, di dalam rumah tangga kita, pasti dapat menyelesaikan semua permasalahan. Kita masuk pada hubungan, kebersamaan, dan tanggung jawab dalam suatu keluarga atau suatu rumah tangga. Bagaimana bentuk hubungan dalam keluarga? Dalam benak pikiran kita, seperti apa bentuk hubungan di dalam keluarga? Dari suami ke istri, istri ke suami, ya, orang tua ke anak, anak ke orang tua, dan seterusnya. Untuk mengetahui bentuk hubungan ini, kita dapat melihat di dalam Alkitab, tentunya yang menjadi sumber kebenaran, yang menjadi satu landasan orang Kristen untuk meletakkan hubungan, kebersamaan, dan tanggung jawab di dalam keluarga. Nah, saudara, berdasarkan beberapa ayat yang akan saya sampaikan, ada beberapa bentuk hubungan di dalam keluarga. Ya, yang pertama, suami terhadap istri, misalnya di dalam Kolose pasal 3 ayat 19. Di sana dikatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Yang di sana dikatakan bahwa suami mengasihi istri dan tidak boleh berlaku kasar pada istrinya. Itu yang dikatakan oleh Kolose pasal 3 ayat 19. Nah, kemudian di dalam Efesus pasal 5 ayat 25, di sana dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi di sana ada satu penjelasan bagaimana Kristus mengasihi jemaat. Kristus mengasihi, berkorban untuk jemaat. Demikian juga halnya suami harus mengasihi istri sebagaimana seperti Kristus mengasihi jemaat. Kemudian yang kedua, istri kepada suami. Kita bisa melihat di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Saudara, di dalam bagian ini ada satu penjelasan yang diperuntukkan kepada seorang istri-istri, ya, yaitu istri harus tunduk dan taat kepada suami dalam segala hal. Itu berdasarkan Efesus pasal 5 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23. Kemudian orang tua, ya, orang tua, perhatikan nih orang-orang tua. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 21, di sana dikatakan, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Saudara, orang tua harus mendidik anak-anak di dalam ajaran dan nasihat Tuhan, ya, serta tidak membangkitkan amarah anak-anaknya. Orang tua punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anak di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Artinya di dalam rel firman Tuhan. Tidak boleh keluar daripada rel firman Tuhan itu. Kemudian yang keempat, tentang hubungan antara anak-anak dan orang tua. Kita bisa lihat di dalam Efesus pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Firman Tuhan di sana mengatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu bahagia dan panjang umurmu di bumi. Saudara, perhatikan, ya, anak-anak, perhatikan. Bagi kita yang masih punya orang tua, perhatikan ayat ini. Sangat jelas bahwa anak-anak harus menghormati dan mentaati orang tuanya. Alkitab tidak pernah mengajarkan supaya anak-anak durhaka kepada orang tua. Alkitab bahkan mengajarkan supaya panjang umurmu di bumi justru harus hormati orang tuamu, hormati ayah dan ibumu, ya.
Kemudian di dalam Kolose pasal 3 ayat 20, di sana dikatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan." Taatilah orang tuamu dalam segala hal, itulah yang indah di dalam Tuhan. Oleh sebab itu saudara, keluarga adalah suatu lembaga atau unit yang paling kecil dalam masyarakat, ya, tetapi keluarga Kristen secara khusus adalah miniatur dari suatu keluarga gereja. Itu sebabnya kalau di dalam keluarga terjadi suatu relasi yang baik, pertama antara Tuhan dengan pribadi masing-masing, antara Tuhan dan kepala keluarga, antara Tuhan dan ibu rumah tangga dan anak-anak dan seterusnya, pasti juga akan terjadi suatu relasi yang baik antar sesama. Karena hubungan dengan Tuhan itu mempengaruhi hubungan kita dengan sesama. Nah, kalau di dalam keluarga kita ingin memiliki hubungan yang harmonis, milikilah hubungan yang baik dengan Tuhan. Maka kita akan memiliki hubungan yang harmonis dengan sesama kita. Ya, saudara ingat bahwa keluarga Kristen itu sangat-sangat penting di mata Tuhan. Iblis juga akan berupaya untuk menghancurkan keluarga. Iblis terus akan berupaya untuk membuat keluarga itu tidak harmonis. Kenapa? Karena salah satu senjata iblis yang paling ampuh adalah menghancurkan keluarga untuk menghancurkan gereja. Jadi kalau keluarga hancur, pasti gereja juga akan hancur. Persekutuan pasti juga akan hancur. Oleh sebab itu, mari kita bangun keluarga kita di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Ya, menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, yang hidup benar di mata Tuhan. Kiranya pembelajaran ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Nama Tuhan dipermuliakan. Shalom.